Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ranti Hermawati dalam YouTube channel Ranti Story. Di video kali ini saya akan membahas tentang gimana sih cara menyusun laporan keuangan atau menyelesaikan siklus akuntansi dari perusahaan jasa. Sebelum ke video, kalau teman-teman merasa video saya nanti bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, oke? Langsung saja. Nah, sebelum ke soal ya, kita bahas dulu bahwa siklus akuntansi perusahaan jasa itu yang pertama adalah analisis transaksi. Setelah kita menganalisis transaksi, barulah membuat jurnal umum. Kemudian membuat buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Setelah membuat neraca lajur, barulah di sini inti dari siklus akuntansi itu sendiri, yaitu membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta neraca. Di sini saya akan buat 3 saja laporan keuangannya. Nah, setelah membuat laporan keuangan, lanjut ke jurnal penutup. Setelah itu membuat neraca saldo setelah penutupan, dan terakhir jurnal pembalik. Nah, ini tuh merupakan siklus akuntansi perusahaan jasa, yang mana merupakan tahapan-tahapan kita dalam membuat laporan keuangan di perusahaan jasa. Nah, di sini pembahasannya itu kita akan menyelesaikan siklus akuntansi dari perusahaan jasa. Kalau menyelesaikan siklus berarti kita nanti mulainya dari sini, dari zona penyesuaian dengan data berupa neraca saldo, data acuan kita. Untuk zona umum dan buku besar ini di skip dulu karena kita hari ini akan membahas tentang penyelesaiannya seperti apa. Jadi dari neraca saldo. Oke, langsung saja ke studi kasus. Nah, di sini sudah nampak neraca saldo. Tadi kan kita sudah bahas kalau menyelesaikan siklus akuntansi itu bolehlah dari neraca saldo datanya, tidak usah dari awal. Nah, neraca saldo itu juga bisa kita gunakan sebagai data untuk membuat jurnal penyesuaian sampai dengan yang terakhir. Nah, ini adalah neraca saldo yang akan kita gunakan sebagai data untuk menyusun jurnal penyesuaian. Datanya seperti ini. Nama perusahaannya adalah perusahaan Sriwijaya. Periodenya 31 Desember 2018. Dengan akun-akun yang tertera di neraca saldo yaitu kas, piutang, perlengkapan kantor, peralatan kantor, utang usaha, modal Nyonya Melati yang mana sebagai pemilik dari perusahaan Sriwijaya ini. Kemudian praib Nyonya Melati, pendapatan servis, beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban asuransi. Sehingga diketahui total dari masing-masing debit dan kredit yaitu 35.250.000. Oke, kita langsung membuat jurnal penyesuaian. Nah, di sini sudah ada data penyesuaiannya yang merupakan soal. Soal yang pertama. Perlengkapan kantor yang terpakai adalah 700.000. Nah, jurnal penyesuaian untuk perlengkapan kantor yang sudah dipakai adalah, nanti di sini saya akan tuliskan jawabannya ya. Nah, pertama-tama kita buat dulu tabel jurnal penyesuaian seperti ini. Tabelnya biasa ya, kayak jurnal umum. Ada tanggal, nama akun, debit dan kredit dengan judulnya yaitu jurnal penyesuaian. Untuk penyesuaian tadi, soal yang pertama terkait perlengkapan kantor, ini sudah saya bahas di video yang sebelumnya terkait jurnal penyesuaian part 1 tentang pemakaian perlengkapan. Caranya sama. Jadi untuk penyesuaian perlengkapan kantor yang sudah terpakai itu, akun yang akan kita gunakan adalah di debitnya beban perlengkapan. Di kreditnya adalah perlengkapan. Untuk nominalnya ini itu diisi dengan memunculkan nominal dari perlengkapan yang sudah habis. Kita lihat lagi ke soal. Di sini perlengkapan kantor yang sudah terpakai adalah 700.000. Berarti yang sudah habis adalah 700.000.
Maka dengan demikian di soal sudah jelas menyebutkan angkanya. Jadi langsung saja di sini 700.000. Ya. Beda lagi kalau misalkan di soalnya ini memunculkan perlengkapan kantor yang tersisa. Nah, berarti kita harus ngitung dulu nih. Dari neraca perlengkapan kantor berapa saldo awalnya, terus sisanya berapa, yang udah kepayanya berapa. Nah, itu yang akan dimunculkan di sini. Ya. Lanjut ke poin B. Peralatan kantor disusutkan sebesar 1 juta. Maka jurnal penyesuaiannya tanggal 31 di debit, yaitu beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan kantor, bolehlah peralatan kantor. Kemudian di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, dengan jumlahnya, karena di sini di soal sudah disebutkan berapa nominal yang disusutkan, jadi kita masukkan saja langsung sebesar 1 juta. Begitu ya. Next, yang terakhir, gaji karyawan yang belum dibayar. Ini tuh ada juga di video saya yang sebelumnya terkait jurnal penyesuaian. Kalau tidak salah itu video yang part keduanya terkait beban yang masih harus dibayar. Jadi di sini diketahui bahwa di akhir bulan Desember tanggal 31 kita tahu bahwa ada beban gaji yang belum dibayar. Tapi kita harus mengakuinya pada bulan tersebut. Maka jurnal penyesuaiannya adalah di debit beban gaji, di kreditnya. Nah, karena di sini belum dibayar tapi harus dibayar nanti, berarti ini adalah kewajiban kita kepada pihak lain. Maka di kredit yang tepat akunnya adalah utang, yaitu utang gaji ya, karena belum dibayar tapi harus kita bayar nanti gitu, jadi utang. Dengan nominal sebesar di soal tadi 500.000, masukkan saja. Oke. Nah, ini untuk jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya, tadi di soal kita akan menyusun neraca lajur. Nah, untuk membuat neraca lajur itu data yang kita butuhkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kita masukkan saja. Sebelum mengisi neraca lajur, kalian buat dulu format dari neraca lajur itu sendiri, dan formatnya akan saya buat dulu. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi format dari neraca lajur seperti ini. Kita buat yang 10 kolom aja. Yang mana di sini biasa di atasnya perusahaan Sriwijaya, nama dari laporannya adalah neraca lajur, periodenya 31 Desember 2018. Kolom-kolomnya, yang pertama ada nama akun, kemudian neraca saldo, debit dan kredit, jurnal penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan debit dan kredit, kemudian laba rugi debit dan kredit, terakhir neraca debit dan kredit. Untuk mengisi kolom neraca lajur, tadi sudah saya sampaikan, data yang kita butuhkan adalah data dari neraca saldo awal serta jurnal penyesuaian. Nah, kita salin dulu ke sebelah sini data-data dari neraca saldo yang awal kita tadi. Nah, ini kan tadi neraca saldo kita ya, yang awal itu tinggal dipindahin aja sih ke sini. Akunnya sama, urutannya sama, angkanya pun sama. Pertama kas, piutang, perlengkapan kantor, nah seperti ini ya, sampai akhir, sampai yang beban asuransi. Setelah ini kita masukkan saldo dari debit dan kreditnya. Kas di sini 9.400.000. Lanjut sampai yang terakhir. Nah, seperti ini. Lalu yang kreditnya juga sama ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita cek kembali saldo dari debit dan kredit, takutnya ada yang salah, nanti kita bisa selisih ya, jadi harus teliti. Nah, di sini saya sudah hitung kembali dan ini sudah benar. Lalu kita tinggal masukkan data yang ini, jurnal penyesuaian ya.
Kalau misalkan akun-akun ini sudah ada sebelumnya di sini, tidak usah diposting kembali. Jadi hanya akun-akun yang belum diposting atau belum muncul di neraca saldo yang dipostingnya. Seperti misalkan gini. Beban perlengkapan. Berhubung di sini di neraca saldo tidak ada ya. Jadi kita posting lagi di sini beban perlengkapan. Oke. Kemudian yang kedua perlengkapan. Nah, perlengkapan sudah ada ya tadi, perlengkapan kantor. Ini perlengkapan kantor sudah ada di neraca saldo, yang tentu di sini juga pasti sudah ada, jadi nggak usah diposting kembali akunnya. Lanjut, beban penyusutan peralatan kantor. Di sini belum ada ya, jadi kita posting beban penyusutan peralatan. Oke, lanjut. Akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ini juga belum ada di sini. Jadi kita posting tentu akumulasi boleh di bawah atau di sini ya. Di sini aja dah. Akumulasi penyusutan peralatan kantor. Oke, seperti ini. Terakhir, beban gaji. Kalau beban gaji kita sudah ada kan tadi itu. Di sini juga pasti sudah ada beban gaji. Nah, maka nggak usah diposting. Utang gaji. Nah, di sini belum ada ya. Kalau ini tuh utang usaha, jadi beda utang usaha sama utang gaji. Makanya harus dipisah ya. Utang usaha dan utang gaji itu beda akun, jadi harus dipisah, tidak sama. Utang gaji. Oke, sudah ya. Nah, karena akun-akun yang di jurnal penyesuaian sudah diposting akunnya, tinggal saldonya. Beban perlengkapan di debit sebesar 700.000. Kita ngisinya di sini nih, jurnal penyesuaian di kolom debit dan kredit yang sebelah sini ya. Tidak yang ini, karena ini tuh yang neraca saldo. Jadi yang ini, kalau jurnal penyesuaian di sini ngisinya. Tadi beban perlengkapan sebesar 700.000 di debit. Maka ini beban perlengkapan di sebelah debit sebesar 700.000. Ya, seperti ini kan? Kita lihat lagi. Nih, beban perlengkapan di debit 700.000. Terhadap perlengkapan kantor di kredit 700.000, perlengkapan di kredit 700.000. Nah, ini perlengkapan kantor di sebelah kredit sebesar 700.000 ya. Lanjut, beban penyusutan peralatan kantor 1 juta di debit. Beban penyusutan di debit, beban penyusutan peralatan kantor di debit itu ya. Kemudian tadi akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit 1 juta. Oke, berarti ini ya, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 1 juta. Jangan lupa mengisinya di kolom jurnal penyesuaian. Jangan sampai salah ngisi di sini ya. Terus beban gaji di debit sebesar 500.000 dan utang gaji di kredit sebesar 500.000. Kita masukkan di kolom jurnal penyesuaian. Beban gaji ini ya, sebesar 500.000 terhadap utang gajinya ini di kredit sebesar 500.000. Nah, gitu. Kalau sudah seperti ini, sisanya yang tidak diisi kita kasih strip aja ya. Nah, kalau sudah diisi seperti ini, kita jumlahkan antara debit dan kredit daripada jurnal penyesuaian. Jumlahnya di sini dan harus balance. Oke. 2.200.000. Mohon maaf ya, agak berisik karena di sini banyak orang. Nah, sama 2.200.000. Kalau sudah seperti ini berarti balance ya. Kita sudah mengerjakan yang ini, disalin, yang ini juga sudah, tinggal yang sebelah sini ya. Sebentar, lanjutkan. Untuk kolom neraca saldo disesuaikan, ini tuh diisi
dengan sumber datanya tuh dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kalau misalkan di jurnal penyesuaian tidak ada yang diisi, artinya data ini tidak ada yang berubah, jadi tinggal dipindahkan saja ke sebelah sini. Misalkan ini kas ya, kas 9.400.000 di debit, jurnal penyesuaiannya tidak ada kosong, jadi langsung pindahkan saja ke sebelah debit, neraca saldo disesuaikan 9.400.000. Sengaja pakai pulpen merah supaya jelas. Kemudian piutang. Piutang juga di sini tidak ada perubahan apapun, jadi langsung dipindah saja sebelah debit, masukkan juga di debit 2.700.000. Selanjutnya perlengkapan kantor sebesar 2 juta di debit. Ini tuh ada perubahan. Oh iya, tadi perlengkapan kantor terpengaruhi ya di jurnal penyesuaian. Yang ini 700.000. Ini tuh yang 700 harusnya di sebelah ini nih. Jadi tadi ke bawah lupa. Dibenerin aja 700.000-nya di sebelah perlengkapan kantor, jadi peralatan kantor enggak. Ya. Ini tidak akan mempengaruhi total akhir, jadi tetap 2.200.000. Nah, perlengkapan kantor tuh awalnya 2 juta ya. Di sebelah debit di neraca saldo ini. Di jurnal penyesuaian terjadi pengaruh, yaitu berkurang di sebelah kredit 700. Jadi yang tadinya 2 juta habis 700. Di sini hasil akhirnya adalah 1.300.000 setelah disesuaikannya itu. Diperoleh dari saldo awal 2 juta dikurangi 700.000 dari jurnal penyesuaian. Perlengkapan kantor berkurang. Ya. Oke. Lanjut. Peralatan kantor. Di sini tidak ada yang terpengaruh karena ini tadi salah. Jadi 8 juta. Oh ya, ini strip aja. Utang usaha. Batasnya ini. Di sini ada saldo di kredit 500.000 dan di jurnal penyesuaian tidak ada perubahan apapun, jadi langsung dipindahkan posisinya di kredit 500.000. Ya. Modal Nyonya Melati. Tidak ada perubahan juga, langsung dipindahkan. Posisinya sama kalau di neraca saldo kredit. Di sini juga kredit 22.750.000. Kemudian Praip juga tidak ada perubahan, langsung pindahkan saja sebelah debit 5.500.000 ya. Next, pendapatan servis di sebelah kredit 12 juta. Di sini tidak ada, pindahkan langsung kredit 12 juta. Oke. Nah, ini nih terjadi perubahan. Beban gaji. Di neraca saldo kan sebelah sini ada saldo di sebelah debit sebesar 5 juta. Di jurnal penyesuaian ada penambahan yang mana di sebelah debit 500.000. Jadi di sini beban gaji bertambah. Yang tadinya 5 juta jadi 5.500.000. Pokoknya gini. Kalau misalkan debit dan debit pasti ditambahkan. Kredit dan kredit pasti ditambahkan. Beda lagi kalau di sini diisi debit di neraca saldonya, terus di jurnal penyesuaiannya diisi kredit, baru itu akan menjadi pengurang kayak ini nih. Ini kan di sebelah debit, sedangkan ini di jurnal penyesuaiannya di sebelah kredit, maka jadi pengurang. Tapi kalau sama seperti ini di debit, ini juga di debit, tinggal ditambahkan saja ya. Oke, lanjut. Ini tidak ada perubahan, langsung pindahkan. Beban iklan, beban asuransi juga. Nah, ini di sininya kosong, tapi di jurnal penyesuaiannya ada, tidak apa-apa, langsung aja, berarti saldonya berarti cuma 700.000 gitu di sebelah debit, karena di sini di jurnal penyesuaiannya debit.
Jadi sekali lagi, neraca saldo disesuaikan itu sumber datanya dari dua yang ini. Dari dua ini. Lanjut, beban penyusutan peralatan kantor. Di sini nggak ada, tapi di sini ada debit 1 juta, jadi langsung. Ini juga, ini sini kosong, langsung aja pindahkan 1 juta. Ini kosong, langsung pindahkan 500.000. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dihitung saja. Total saldo debit dan kredit berapa? Isi di sini. Harus sama. Kalau misalkan beda berarti tidak balance. Kita coba hitung. Yang debit dulu. 9.400.000, 7.700.000, 1.300.000, 8.500.000, 5.500.000, 1.400.000, 1.250.000, 700, dan 1 juta. 36.750.000. Di sini dulu 36.750.000. Ini 500 ditambah 2.750, 12 juta, 1.500.000, 36.750. Sama ya, berarti udah sama, 36.750.000. Nah, ini harus sama jumlahnya. Kalau misalkan tidak sama berarti selisih. Kalau selisih harus dilihat lagi, dicek lagi ke sisi kirinya, koreksi lagi. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjutkan. Sekarang mengisi kolom yang laba rugi. Nah, perlu diketahui kalau laba rugi itu datanya diperoleh dari neraca saldo setelah disesuaikan. Hanya saja tidak semuanya dipindahkan ke sini. Karena kita membahas laba dan rugi, jadi yang harus dipindahkan ke sini yaitu terkait pendapatan dan beban-beban saja. Karena untuk mengetahui laba atau rugi, tentu menghitungnya itu dengan mencari selisih pendapatan dan beban, atau pendapatan dikurangi beban-beban. Nanti hasilnya berapa? Apakah itu untung ataupun rugi? Ya, jadi kita mulai masukkan saja akun pendapatan dan beban-bebannya. Dimulai dari yang sebelah sini 12 juta ya. Jadi yang atasnya kosongkan, kasih strip aja. Nah, sekarang pindahkan dari mulai sini. Pindahkan berdasarkan posisi yang sebelumnya ini. Kalau misalkan ini di kredit ya, di sini juga harus dikredit. 12 juta yang merupakan pendapatan servis dikredit. Nah, tuh. Kemudian ini beban gaji di sebelah debit, jadi di sini juga sebelah debit 5.500.000 sampai ke bawah ya. Kemudian ini nih, kalau akumulasi sama utang gaji tidak usah dimasukkan karena ini bukan beban ataupun pendapatan. Jadi yang dimasukkan ke sini hanya beban dan pendapatan saja ya, catat itu. Jadi ini kosongkan. Kalau sudah seperti ini kita hitung, pindahkan ke bawah totalnya. Ini 12 juta. Nah, ini kita hitung 5.500.000, 1.400.000, 1.250.000, 700, 1 juta, 9.850.000. Lah, kok kenapa beda jumlah antara debit dan kredit? Ya, karena di sini kita tidak mencari balance atau harus sama jumlahnya. Karena kan kalau misalkan logikanya pendapatan dan beban jumlahnya sama berarti impas dong, tidak ada untung, tidak ada rugi. Nah, di sini diketahui kalau pendapatan ya lebih besar jumlahnya daripada beban-beban yang dikeluarkan. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, logikanya berarti kita untung atau memperoleh laba. Nah, sekarang kita cari selisihnya berapa. 12 juta dikurangi 9.850.000. Hasilnya adalah 2.150.000. Disimpan di sini 2.150.000. Nah, kalau sudah seperti ini turunkan lagi ke bawah.
Jadi bisa diketahui laba yang diperoleh oleh perusahaan Sriwijaya adalah sebesar 2.150.000 periode Desember 2018. Oke, kita lanjut ke kolom neraca. Nah, kalau di neraca ini diisi oleh data-data yang tidak ada di sini. Kan laba rugi itu sumbernya dari sini ya. Yang termasuk beban dan pendapatan dipindahkan ke sini, sisanya pindahkan ke sebelah neraca gitu. Misalkan ini nih 9.400.000. Sengaja pakai pulpen merah supaya kelihatan. 2.700.000 karena tidak diposting di laba rugi, jadi pindahkan ke sini 1.300.000. Kemudian 8 juta. Posisinya sesuaikan saja. Kalau misalkan tadi di debit, ya di sini juga di debit. Kalau ininya di kredit, di sini juga di kredit. Lanjut ini utang usaha 500.000. Karena posisinya di kredit, jadi dipindahkan ke sebelah kredit juga 500.000. Itu ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Ini baru pindah tempat karena tadi berisik ya. Nah, tadi yang neraca ini tuh tinggal diisikan saja mengikuti kan ini dari sini ya. Yang sudah masuk ke laba rugi tidak usah dimasukkan ke neraca, jadi sisanya aja sesuaikan. Nah, ini posisinya di kredit 22.750.000 tuh. Kemudian ini di sebelah debit apa ini tuh, pride 5.500.000. Kalau ini sudah dimasukkan ke sini, tinggal yang ballpoint hitam ini enggak usah. Sisanya lagi 2. Ini nih, akumulasi penyusutan peralatan sama utang gaji 1.500.000, posisinya di kredit 1.500.000. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dihitung saja. 9.400.000, 2.700.000, 1.300.000, 8 juta, 5 juta, 26, 20, 6.900.000 di sini dulu, takut selisih. Oke, kita lanjut yang kreditnya di jumlah 500, 22.750, 1.500.000. Hasilnya adalah 24.750.000. 24.750.000. Sedangkan tadi yang ini 26.900.000 ya. 26.900.000. Nah, ini jumlahnya tidak akan sama, pasti berbeda ya, pasti selisih, dan besarnya selisih itu akan sama dengan jumlah laba yang kita peroleh ya. 24.750.000 dikurangi 26.900.000, 2.150.000. Ini sama sebesar laba kita. Disimpannya di sebelah mana? Di sebelah sini, 2.150.000. Kalau misalkan ya selisih antara debit dan kreditnya itu tidak sama dengan laba atau rugi yang di sebelah sini nih, yang di tengah, berarti itu ada kesalahan. Nah, itu harus dikoreksi kembali. Tapi kalau misalkan sudah sama selisihnya, besarnya itu sama kayak yang di sini, berarti itu sudah benar. Kalau sudah seperti ini tinggal diturunkan aja. Masih berisik. Oke, gini untuk neraca lajur sampai sini. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, itu kita akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah beres ya neraca lajur. Langkah selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Nah, komposisi laporan keuangan yang akan kita buat ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca ya. Pertama kita kerjakan dulu laporan laba rugi. Di sini saya sudah membuat formatnya seperti biasa, nama perusahaannya, kemudian judul laporan dan periode berapa. Nah, di sini ada kolom bagian atas tentang pendapatan, di bawah beban-beban. Jadi dalam menyusun laporan laba rugi itu mudah saja. Data yang kita butuhkan hanya berupa pendapatan-pendapatan
dan beban-beban yang dikeluarkan selama periode tersebut. Data tersebut bisa kita lihat di neraca lajur, khususnya pada kolom ini, laba rugi. Nah, di laba rugi kan kita di sini isinya sudah tentu tentang pendapatan dan beban. Jadi tinggal dipindahkan saja angka-angkanya, pendapatan dan beban seluruhnya nih yang ada di sini. Terus nanti dihitung selisihnya harus sama seperti yang ada di neraca lajur. Kalau di sini 2.150.000, nanti juga di sini di laporan laba rugi selisihnya, selisih bersih yang merupakan laba harus segitu ya. Kita masukkan dulu. Nah, tadi di sini pendapatannya cuma ada satu ya, pendapatan servis, tidak ada lagi. Pendapatan servis sebesar 12 juta. Tulis di sini. Sebesar 12 juta. Di kolom yang ujung aja langsung. Nah, karena tidak ada lagi pendapatan, jadi satu aja, ya udah tinggal di total. Tapi kalau misalkan di laba rugi di neraca lajur ada beberapa pendapatan, diposting ya ke sini semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Berhubung ini cuma satu ya, tinggal di total aja. Pendapatan masih kotor ya, sebesar 12 juta. Nah, ini dikasih garis aja kayak gini. Tuh. Lanjut ke beban-beban. Beban apa aja yang ada di sini kita salin semuanya, pindahkan. Di sini ada beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban asuransi, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan kantor. Ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Semuanya pindahkan ke sini. Pertama, beban gaji. Sebesar 5.500.000. Nah, di sebelah sini ya, di tengah. Biar nanti totalnya di sebelah sini. Beban gaji, beban sewa, beban iklan, nah, di sini sudah saya masukkan beban-bebannya beserta nominalnya, kita jumlahkan berapa total beban. 5.500.000, 1.400.000, 1.250.700 dan 1 juta. Hasilnya adalah 9.850.000 ya. Nah, diisi di sebelah sini 9.850.000. Nah, ini dikasih tanda kurung. Mengapa? Karena beban-beban ini akan menjadi pengurang dari pendapatan, sehingga diketahui nanti selisihnya. Kalau lebih besar pendapatan daripada beban, berarti kita laba ya, memperoleh laba atau untung. Tapi sebaliknya, kalau beban lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh, berarti kita mengalami kerugian atau rugi. Nah, di sini ternyata pendapatan lebih besar daripada beban, yang mana selisihnya itu 12 juta dikurangi 9.850.000, hasilnya adalah 2.150.000. Berarti laba yang diperoleh oleh perusahaan Sriwijaya periode Desember 2018 adalah sebesar 2.150.000 ya. Ini hasilnya sama dengan yang ada di neraca lajur ini. Kalau misalkan kita menghitung, membuat laporan laba rugi terus beda jumlahnya sama yang di neraca lajur, ya jumlah selisihnya, berarti itu ada yang salah, harus dikoreksi. Itu kalau laporan laba rugi hanya berisikan informasi terkait pendapatan-pendapatan dikurangi beban-beban. Selanjutnya, komposisi laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Dalam membuat laporan perubahan modal cukup mudah, hanya sedikit datanya. Sumber data yang akan kita butuhkan berasal dari neraca lajur ya. Neraca lajur, kolom neraca itu yang pertama sumber datanya.
Kemudian sumber data yang kedua dari laporan laba rugi yang sebelumnya kita buat. Oke, kita langsung saja di laporan perubahan modal. Yang pertama harus kita munculkan atau tulis adalah modal awal. Modal Nyonya Melati ya. Satu Desember modal Nyonya Melati pada tanggal 1 Desember 2018 berapa? Nah, modal itu yang ini nih. 22.750.000. Disimpan di sini saja. Informasi yang kedua yang kita butuhkan adalah laba. Laba yang diperoleh oleh perusahaan Sriwijaya pada bulan Desember berapa? Nah, ini kan 2.150.000. Informasi yang ketiga adalah praib. Praib itu pengambilan pribadi oleh si pemilik perusahaan untuk pengeluaran yang sifatnya pribadi. Sekali lagi, kalau praib itu pengambilan uang perusahaan oleh si pemilik untuk kebutuhan pribadinya dia. Praibnya berapa? Kita lihat di sini. Nih. Praib sebesar 5.500.000. Masukkan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal hitung saja. Jangan lupa di sini tulis modal Nyonya Melati tanggal 31 Desember 2018. Cara mengisi modal Nyonya Melati tanggal 31 Desember 2018 adalah dengan menjumlahkan modal awal perusahaan ya, ditambahkan dengan laba yang diperoleh di bulan tersebut, kemudian dikurangi praib. Logikanya, kalau misalkan perusahaan tersebut memperoleh laba, tentu laba itu akan menambah modal perusahaan yang sebelumnya 22.750.000, karena ada laba berarti ditambahkan 2.150.000. Sebaliknya ya, kalau misalkan perusahaan itu rugi, besar ruginya itu akan mengurangi modal perusahaan. Oke ya. 22.750.000 ditambah 2.150.000 laba yang diperoleh bulan itu, kemudian dikurangi, kalau yang ini ditambah, yang ini dikurangi, karena praib itu kan pengambilan uang perusahaan. Jadi uang perusahaan itu diambil oleh si pemilik. Kalau ada pengambilan berarti mengurangi modal. Nah, dikurangi 5.500.000, hasilnya adalah 19.400.000 rupiah. Sekali lagi nih, modal awal, modal tanggal 1 Desember atau kata lainnya modal awal 22.750.000 ditambah laba yang diperoleh dikurangi 5.500.000 praib pengambilan oleh si pemilik, hasilnya adalah 19.400.000. 19.400.000 merupakan modal akhir Nyonya Melati atau modal tanggal 31 Desember 2018. Jadi tinggal segini nih ya. Oke, sampai sini. Lanjut komposisi yang ketiga, yaitu neraca. Kalau menyusun neraca itu sebetulnya tinggal memindah-mindahkan saja. Sumber datanya dari mana? Dari neraca lajur, masih sama dari neraca lajur. Dari kolom neraca nih. Di kolom neraca ini data yang ada di sini tinggal dipindahkan saja ke neraca yang ini, kecuali praib. Nah, praib nih yang ini, kecuali yang 5.500.000, karena ini sudah dimasukkan ke laporan perubahan modal di sini ya. Jadi intinya begini. Dalam membuat laporan keuangan yang tiga ini, sumbernya ketiganya dari neraca lajur. Cuma kalau laba rugi dari kolom laba rugi aja ya. Kalau perubahan modal datanya itu dari kolom laba rugi dan neraca praibnya aja. Nah, sedangkan neraca sisanya yang belum di neraca nih, sisanya yang belum diolah, pindahkan aja ke sini. Terus modal yang diambil adalah modal yang terakhir. Langsung aja
Kolomnya seperti ini, neraca ada bagian aktiva dan pasiva. Aktivanya dulu kita masukkan. Di sini tuh kas aktiva lancar dulu. Aktiva lancar itu aktiva yang bisa habis dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 tahun ke bawah ya, atau 1 tahun pas, pokoknya dari 1 tahun ke bawah. Kas dulu 9.400.000, pindahkan aja. Piutang 2.700.000. Perlengkapan kantor 1.300.000. Nah udah, kalau peralatan itu termasuk aktiva tetap karena bisa habis lebih dari 1 tahun. Jadi untuk aktiva lancar mungkin hanya 3, kita jumlahkan dulu. Total aktiva lancar 9.400.000, 2.700.000, 13.400.000 ya. Sekarang yang aktiva tetapnya. Nah, sisanya nih peralatan kantor. Sebesar 8 juta. Kemudian ada lagi, nah akumulasi, karena ini akumulasi penyusutan peralatan kantor, jadi dimasukkan di sini. Akumulasi penyusutan kantor. Karena di sini posisinya di kredit ya, tidak sama seperti ini di debit, ini di kredit, jadi dikurangi nih menjadi pengurang dari peralatan kantor karena posisinya di kredit, sedangkan ini yang 8 juta di debit, maka yang 1 juta ini menjadi pengurang. Totalin total aktiva tetap 8 juta dikurangi 1 juta jadi 7 juta ya. Nah sekarang total kan berapa total keseluruhan dari aktiva ini? Aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Aktiva lancar 13.400.000 ya, ditambah 7 juta 20.400.000. Ini adalah total aktiva. Oke ya, kasih tanda ini sudah diposting, ini sudah, terus ini juga sudah. Kalau ini sudah private tadi, modal udah. Nah tinggal ini 2 lagi. Kalau yang utang dimasukkan ke bagian yang pasiva ya. Di sini utang usaha sebesar 500.000. Utang gaji 500.000 lagi. Total utang ini ditambah 1 juta. Oke. Nah, satu lagi nih modal. Kan ini modal yang 22.750.000 sebenarnya udah diposting di sini. Ya, di laporan perubahan modal itu. Nah, karena sudah kan di sini modal awal 22.750.000 sudah diposting di sini. Maka yang diposting di sini modalnya itu yang modal akhir. Nih, yang modal akhir yang di bawah. Di sini tuliskan saja modal.
modal Nyonya Melati sebesar 19.400.000 total. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal ditambahkan saja total utang dan total modal berapa. 1 juta ditambah 19.400 nih, hasilnya adalah 20.400. Total pasiva adalah 20.400, berarti sama ya kayak total aktiva 20.400.000. Nah, total keduanya ini harus sama, harus balance antara pasiva dan aktiva. Kalau misalkan tidak sama, meskipun itu Rp1, berarti ada yang salah, silahkan dikoreksi lagi. Pokoknya dalam membuat neraca, sumbernya itu dari neraca lajur, khususnya kolom neraca. Posting atau salin semuanya ke sebelah sini ya, kecuali yang tidak itu yang sudah dimasukkan ke laporan perubahan modal, yaitu praib dan modal awal gitu. Jadi yang di sini modal akhirnya saja, utang dan harta. Oke, lanjut lagi ke jurnal penutup. Sekarang kita akan buat jurnal penutup. Untuk menyusun jurnal penutup itu cukup mudah. Sumber data yang akan kita butuhkan adalah dari laporan laba rugi serta laporan perubahan modal, khususnya laba dan praibnya saja. Nah, sebelum mengisi jurnal penutup, sekilas saya jelaskan dulu. Jadi jurnal penutup itu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup saldo dari akun-akun nominal atau sementara, supaya saldonya menjadi 0 pada awal periode akuntansi yang selanjutnya. Ya, jadi untuk menutup akun-akun sementara, akun-akun nominal sebenarnya. Ada beberapa akun yang harus ditutup saldonya, yaitu akun pendapatan, beban, kemudian laba, dan praib. Jadi ada 4 ya, makanya saya sebutkan bahwa sumber untuk membuat jurnal penutup adalah laporan laba rugi dan perubahan modal. Nah, cara untuk menyusunnya cukup dibalikan saja posisinya. Misalkan begini, kita mau menutup akun pendapatan. Supaya akun pendapatan saldonya menjadi 0, maka yang tadinya posisinya di kredit ya, kita lihat lagi pendapatan servis nih, saldo normalnya kan di kredit ya, bertambahnya di kredit, maka di jurnal penutup posisinya akan berubah jadi di debit. Jadi nanti impas gitu, jangan di kredit lagi. Kalau misalkan di postingnya di kredit lagi, berarti pendapatannya menjadi double, di sini ada, di sini lagi ada. Nah, makanya salah. Jadi harus dibalikan posisinya di debit supaya saldonya menjadi 0. Begitu ya. Kita langsung coba kerjakan. Pendapatan. Untuk menutup akun pendapatan, pertama-tama buat dulu jurnal penutupnya. Seperti ini formatnya, ada tanggal, akun atau uraian debit dan kredit. Tanggalnya tuliskan tanggal terakhir, tanggal 31 semuanya. Tadi pendapatan ya. Nah, pendapatan yang biasanya di kredit nih, jadi disimpan di debit. Sebesar ini 12 juta. Lalu di kreditnya, nah untuk di kreditnya sebagai akun pendamping, yaitu kita pakai ikhtisar laba rugi ya, sebesar 12 juta. Kita fokusnya ke pendapatan. Yang tadinya biasanya di kredit berubah di debit ya. Lanjut yang kedua, beban-beban. Nah, beban juga diperlakukan secara sama. Kalau misalkan biasanya ada di posisi debit, bertambahnya saldo normalnya ya, tuh beban-beban adanya di posisi debit kan. Di jurnal penutup itu dipindahkan ke posisinya kredit. Ini. Yang mana di debitnya kita sama masukkan akun ikhtisar laba rugi. Kenapa ikhtisar laba rugi? Memang seperti itu pedomannya ya. Kemudian di sebelah kreditnya masukkan beban-beban semuanya, beban gaji, beban sewa,
beban iklan, beban asuransi, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan kantor. Ya. Nah, sekarang masukkan angka-angkanya. Beban gaji 5.500.000 dikredit. Beban sewa 1.400.000. Beban iklan 1 juta. Beban asuransi 250.000. Beban perlengkapan 700.000. Beban penyusutan 1 juta. Nah, totalnya 9.850.000 di sini. Oke ya. Nah, yang ketiga yang harus dibuatkan jurnal penutupnya yaitu terkait laba atau rugi. Nah, karena di sini posisinya laba, si perusahaan Sriwijaya itu dia ternyata memperoleh laba sebesar 2.150.000. Maka untuk menutup akun laba di jurnal penutup kita posting di sebelah debitnya adalah ikhtisar laba rugi sebesar 2.150.000 dan di kreditnya adalah modal. Karena apa? Logikanya kalau perusahaan dia untung atau memperoleh laba, berarti nantinya akan menambah modal perusahaan. Sebaliknya kalau misalkan perusahaan rugi, nanti akhirnya modal akan berkurang. Nah, berhubung ini laba atau memperoleh untung, jadi posisinya ikhtisar di debit, modal di kredit ya. Modal bertambah di kredit kan, karena ada tambahan dari laba. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait jurnal penutup sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, silahkan di scroll. Ada di sana video judulnya itu jurnal penutup. Kalau tidak salah di sana dibahas terkait jurnal penutup itu apa secara lebih detail lagi dan cara mengisinya seperti apa, ketentuannya bagaimana. Biar nanti lebih jelas lagi ya, silahkan dibuka. Yang terakhir yang harus kita tutup adalah akun Praib. Nah, Praib. Untuk menutup akun Praib di jurnal penutup, di posisi debitnya kita tulis dengan akun modal dan di kreditnya Praib sebesar 5.500.000. Begitu ya. Kenapa modalnya di debit? Modal kalau di debit kan artinya berkurang ya. Nah, karena ini Praib itu kan pengambilan secara pribadi oleh si pemilik. Pengambilan uang perusahaan secara pribadi oleh si pemilik untuk kebutuhan pribadinya dia. Kalau uang perusahaan, modal perusahaan diambil, otomatis modal akan berkurang. Makanya modal posisinya di debit. Gitu ya. Nah, terakhir mungkin tinggal dijumlahkan saja. Dan ini harus sama jumlahnya. 12 juta 29.500 29.500 sama ya, tinggal diisi ya. Oke, itu untuk jurnal penutup. Kita next lagi. Setelah membuat jurnal penutup, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya seperti ini formatnya. Nah, perusahaan NSSP, neraca saldo setelah penutupan 31 Desember 2018 ya tanggalnya. Nah, untuk mengisi neraca saldo setelah penutupan, datanya dari mana? Nah, datanya kita ambil dari yang ini loh. Komposisi laporan keuangan yang ketiga yang neraca itu. Nah, di sini kan ada. Kalau di sini di neracanya ini kan posisinya dipisahkan ya antara aktiva dan pasifa, dipisahkan. Kalau di neraca saldo setelah penutupan, kita tinggal disatukan aja sampai ke bawah gitu, disusun. Tinggal dimasukkan aja, tidak ada yang berubah. Tinggal dipindahkan saja mulai dari akun kas, kemudian piutang, perlengkapan kantor, peralatan kantor, akumulasi, utang usaha, utang gaji dan modal, semuanya pindahkan saja ke sini. Oke, kita langsung aja.
seperti ini sudah dipindah-pindahkan ya. Kas, piutang, perlengkapan 3, peralatan kantor, akumulasi 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 masukkan saldonya. Kas 9.400.000 di sebelah debit. 9.400.000 di debit. Piutang 2.700.000 di debit. Perlengkapan kantor 1.300.000. Peralatan 8 juta. Akumulasi 1 juta tapi dikasih tanda kurung, maka ini posisinya harus berlawanan, jangan di debit tapi di kredit sebesar 1 juta. Tuh. Utang usaha. Nah, utang usaha yang pasifa posisinya di kredit ya. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya kenapa ini posisinya di debit, nah, kalau aktiva pasti posisinya di debit ya. Nah, kalau pasifa di kredit. Utang usaha 500.000 di kredit karena ini pasifa. Utang gaji 500.000 juga. Modal 19.400.000 sama di kredit. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan, hasilnya harus sama antara debit dan kredit. 21.400. Sebentar kita cek dulu. Sama ya, 21.400. Berarti ini sudah balance. Kalau misalkan jumlahnya ada yang berbeda, berarti itu ada yang salah, maka harus dikoreksi kembali. Oke. Terakhir kita akan membuat jurnal pembalik. Nah, sebelum membuat jurnal pembalik, pertama-tama kalian bikin dulu ini formatnya. Formatnya seperti ini biasa ya. Kita sebutkan dulu nama perusahaannya apa, kemudian nama laporannya, jurnal pembalik, dan periodenya. Nah, ini 1 Januari 2019 merupakan periode selanjutnya setelah Desember 2018. Karena jurnal pembalik itu kan nanti dibutuhkannya di awal periode akuntansi yang selanjutnya. Adapun untuk menyusun jurnal pembalik, data yang akan kita butuhkan adalah data-data yang muncul di jurnal penyesuaian. Nah, yang mana? Yang ini nih. Yang di awal kita mengerjakan. Nah, yang ini. Ini adalah data yang akan kita butuhkan untuk menyusun jurnal pembalik. Ya. Ada beberapa akun yang harus dibuatkan jurnal pembalik. Tidak semua yang muncul di jurnal penyesuaian itu harus dibuatkan jurnal pembalik. Hanya saja akun-akun yang terkait, pertama, beban dibayar di muka tetapi dicatat sebagai beban. Kemudian yang kedua, pendapatan diterima di muka tetapi dicatat sebagai pendapatan. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Dan yang keempat, terakhir, pendapatan yang masih harus diterima. Nah, di antara akun-akun ini, mana yang termasuk kategori yang 4 tadi? Untuk beban perlengkapan dan perlengkapan kantor ini sudah menunjukkan keadaan yang sebenarnya, tidak usah dibuatkan jurnal pembalik. Beban penyusutan juga bukan kategori yang 4 tadi ya. Nah, untuk ini termasuk beban gaji terhadap utang gaji. Utang itu kan kewajiban kita kepada pihak lain yang masih harus dibayar. Berarti ini termasuk kepada kategori beban yang masih harus dibayar ya. Jadi hanya ini aja ya, beban gaji terhadap utang gaji yang harus dibuatkan jurnal pembaliknya, sisanya tidak usah. Langsung. Nah, jurnal pembalik namanya aja jurnal pembalik, jadi posisinya harus dibalikan. Kalau biasanya beban gaji di debit nih di jurnal penyesuaian, di sini beban gajinya harus di kredit ya, beban gaji. Sedangkan di debitnya ya ini utang gaji, sebesar 500.000. Samakan nominalnya seperti yang di jurnal penyesuaian, oke. Nah, mungkin ini untuk jurnal pembalik hanya 2 akun aja, jadi kita tutup. Ini kelebihan 1, apa-apa, tapi kalau nanti harus pas. Untuk penjelasan lebih lengkapnya terkait jurnal pembalik nanti akan dibuatkan lagi insyaallah videonya secara khusus.
Nah, untuk penjelasan cara pengisian soal yang tadi, yang mulai neraca saldo itu sudah selesai ya. Kita sudah membuat jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Semuanya sudah dibahas. Buat teman-teman, kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan di komen. Nanti saya akan jelaskan lagi dalam sebuah video secara khusus untuk membahas salah satu dari laporan tadi yang belum paham ya. Oke, mungkin itu untuk studi kasus kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi jangan lupa kalau kalian merasa video saya bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.